Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi sa'ah. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, dan kita masih menginjak pada bab yang lanjutan bab kemarin, yaitu bab tentang mengajarkan kepada anak adab di dalam menuntut ilmu. Praktek dari salaf di dalam perkara tersebut, di mana pada yang terakhir kita sudah membahas dari perkataan Ibnu Uyainah bahwa awalul ilmi al-istima' tsummal insat tsummal hifdz tsummal amal tsummal nasruhu. Beliau mengatakan bahwa awalan dari menuntut ilmu itu adalah mendengar, ya. Kemudian diam, kemudian menghafal, kemudian beramal, kemudian baru menyebarkannya. Sebagian yang lainnya menyebutkan seperti Muhammad bin Nadr al-Harithi itu dengan sedikit perbedaan, inna awalal ilmi as-somtu tsummal istima' tsummal amal tsumman nasr. Sesungguhnya awal ilmu itu diam, kemudian mendengar, kemudian beramal, baru kemudian menyebarkannya. Artinya ini dari perkataan Sufyan bin Uyainah dengan Muhammad bin Nadr al-Harithi sedikit ada perbedaan. Karena kalau pada perkataan dari Sufyan bin Uyainah ini kan justru pertama mendengar. Ini pertama mendengar, baru kemudian diam. Dan ada tambahan al-hifdz, menghafal. Berarti 5 kan. Sementara kalau pada perkataan Muhammad bin Nadr al-Harithi itu 4 ya. Dan tidak ada penyebutan al-hifdz, menghafal. Kemudian yang pertama kalau dari Muhammad bin Nadr itu justru diam dulu. Diam baru mendengar. Baru beramal. Kemudian menyebarkannya. Ya. Karena kita tahu bahwa diam kemudian mendengar itu, ya, mendengarkan ilmu itu ima orang itu hafal atau tidak ya. Itu kan yang dimaksud itu adalah memahami. Diam, mendengar, memahami. Karena belajar gitu. Dan itu yang lebih nampak gitu. Makanya terkadang seorang yang hafal tentang sebuah nas itu belum tentu dia paham nas tersebut gitu. Antara hafal dengan memahami itu ada keterkaitan, di mana menghafal itu akan lebih mudah untuk memahami. Tapi bukan berarti
orang yang tidak hafal itu kemudian tidak bisa memahami ya. Ya. Makanya di dalam dipersyaratkan, di dalam syarat-syarat ijtihad itu, menurut pendapat yang lebih kuat itu tidak disyaratkan hafal ya, tetapi dia tahu letak-letak dari nas tersebut ya. Mungkin Al-Quran atau mungkin hadis Nabi SAW, dan dia paham tentangnya, paham tentangnya. Makanya Muhammad bin Nadr Al-Harithi tidak menyebutkan setelah mendengar atau setelah diam dan mendengar itu baru menghafal. Tidak ada penyebutan menghafal. Tidak apa. Tapi memang dari perkataan Muhammad bin Nadr Al-Harithi ini, kalau dikaitkan di dalam adab ya akan lebih sempurna kalau digandengkan dengan perkataan daripada Ibnu Uyainah, yaitu ada menghafal. Karena kalau kita tahu ya, kelaziman dari seorang belajar itu untuk memahami ya ada menghafalnya. Mau ilmu dunia maupun ilmu agama sama, ada ranah banyak menghafal. Seperti misalnya orang belajar matika, ya dia mesti menghafal rumus-rumus juga gitu. Selain memahami, menghafal rumus-rumus. Apalagi pelajaran-pelajaran yang sifatnya kayak kedokteran itu, menghafal nama-nama organ tubuh, atau kalau di farmasi menghafal tanaman, obat dan semisalnya gitu loh, sehingga bisa paham tentang meracik obat, zatnya ada di tumbuhan apa atau di hewan apa gitu, ada semua ilmunya gitu loh. Di ilmu agama juga demikian. Contoh misalnya kita mau sholat ya, apakah sholat itu tidak ada bentuk menghafalnya untuk seorang bisa melakukan sholat ya mesti menghafal. Al-Fatihah itu dihafal, At-Tahiyat itu dihafal, doa ruku atau dzikir ruku, dzikir sujud itu kan dihafal juga. Nah, kemudian ada perkataan dari sebagian dari salaf ya kepada anaknya, itu dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, di mana sebagian dari salaf berkata kepada anaknya, ya bunaya, la in tata'allama la in tata'allam bukan la in tata'allam bukan la in tata'allam baban minal abwabil adab ahabu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Mereka mengatakan, wahai anakku, la in tata'allamu baban minal ab, benar-benar andaikan engkau ini mempelajari satu bab dari bab-bab ilmu adab ya, itu lebih aku cintai dibandingkan engkau mempelajari 70 bab di dalam, atau 70 bab dari bab-bab ilmu. Ini bab adab ya, ini satu bab adab. Ini menunjukkan bahwa memang
mempelajari adab itu perlu gitu loh. Bahkan salaf sangat menekankan dibandingkan pelajari bab ilmu. Kemudian an Ibrahim ya, ibni Habib ibni Syahid rahimahullahu ta'ala qala li abi ya bunayya itil fuqaha awal ulama ta'allam minhum wa khud min adabihim wa akhlaqihim wa hadyihim fa inna dzalika ahabu ilayya laka min katsirin minal hadits. Ini dalam kitab Al-Jami' lil Khatib dari Ibrahim bin Habib ibni Syahid rahimahullah ta'ala, dia berkata kepadaku bapakku, wahai anakku, datangilah ahli fikih dan para ulama, pelajari dari mereka itu ilmu, ambil dari mereka adab-adab mereka dan akhlak-akhlak mereka serta bimbingan-bimbingan mereka, karena sungguhnya yang demikian itu lebih aku cintai dibandingkan kamu itu mempelajari atau mengambil dari mereka itu banyak hadis. Ya. Bisa belajar metode seperti ini biasanya pakai mulazamah. Mulazamah. Kalau di dalam sebuah lembaga ya sebuah lembaga kayak kuliah atau sekolah yang pulang pergi ya, sebenarnya bisa dilihat, tapi tidak akan sebanyak kalau seorang mulazamah. Ya, seorang mulazamah. Pasti kalau seorang mulazamah itu dia akan mendapati tidak sekedar dari yang diajarkan. Ya. Dan itu akan membuat terkesan ya, apalagi kalau itu menyangkut sebuah adab ya. Ya. Seperti misalnya adab berpakaian. Ya. Ada satu pelajaran yang berharga, ini sebuah cerita ya, waktu saya belajar itu. Dulu saya itu merasa berat ya, misalnya pakai misalnya kehidupan sehari-hari itu mesti saya itu sering pakai jubah, masih pakai sarung ya, atau pokoknya mesti bawahnya itu pakai sarung gitu. Ya. Atau pakai jubah masih pakai sarung, nggak kemudian serwal pakai jubah, enggak. Dan itu guru-guru saya tahu gitu. Saya di pondok itu kemana-mana sering pakai sarung, walaupun pakai jubah masih pakai apa gitu. Tapi sebagian guru saya itu sering, kalau yang saya lihat itu sering pakai serwal tapi pakai jubah gitu. Banyakan seperti itu guru-guru saya. Kalau saya enggak, masih pakai jubah, masih pakai sarung. Sampai saya masih ingat kerja bakti ngeduk septic tank itu, artinya mau bikin septic tank pondok itu kan besar, karena bawah itu tempatnya kan berair karena dekat sungai, dekat laut ya. Jadi hanya sekitar 3 meter itu sudah air keluar. Kita kan mau bikin septic tank ya. Waktu itu saya kerja bakti pakai sarung sendirian, yang lain enggak ada yang pakai sarung, pakai serwal sama Di situ juga ada ustadz cuma pakai serwal, sama guru saya pakai gamis kayak Pakistan itu ya, enggak salah ya. Waktu itu kan ustadz sempat bertanya pada kami, siapa yang mau turun untuk ada di bawah gitu. Saya kan ngacungkan tangan. Nah, tangan saya ke atas. Ini saya pakai sarung waktu itu, saya masih ingat sarung.
warnanya kuning katanya. Ya. Dan atasan saya kaos itu. Kemudian beliau waktu itu karena mungkin saya lebih tua di kalangan santri umur 20-an, saya udah hampir 40 waktu itu. Itu teman-teman mengatakan jangan saya saja gitu. Tapi semua santri dilarang oleh ustadz. Enggak. Biar Abu Idris saja gitu. Akhirnya saya turun. Ya. Saya berada di bawah ngeduk tanah itu. Ya kotor yang namanya pakai sarung. Mau pakai serwal aja tetap kotor. Tapi di situ ada pelajaran adab yang saya apa istilahnya ambil pelajaran sangat besar gitu. Ya, pelajaran adab yang pertama bahwa seseorang itu kalau menawarkan perbuatan baik, siapa yang mau kemudian yang menyambut orang pertama, itu orang yang pertama yang paling berhak. Jadi beliau waktu sampai melarang yang lain tidak boleh turun kecuali saya dan yang sudah ada di bawah satu orang. Ya, dan itu kalau kita lihat dari dulu di zaman Nabi ada yang seperti itu. Misalnya pertama kali langsung dia menyambut kebaikan. Tatkala ada yang di belakangnya mau ikut, maka Nabi mengatakan kamu sudah didahului oleh si fulan gitu. Ini yang pertama. Nah, di waktu yang lain saya hampir tidak pernah melihat guru saya itu tanpa apa istilahnya sholat itu mesti pakai jubah. Banyak kan pakai jubah. Iya, hampir mungkin 99% saya bersama Ustadz itu pakai jubah terus itu. Saya melihat sekali beliau khotbah itu di luar, itu pun pulang khotbah di luar, itu pakai baju koko sama sarung. Itu sekali saya selama mondok. Kemudian juga saya pernah melihat sekali beliau sholat itu pakai baju koko dan serwal, bawahnya serwal. Banyak serwal. Itu menjadikan saya berpikir secara fikih sebenarnya pakaian itu seperti apa atau gitu, aturannya. Ya kan di majelis sering kita dapat pelajaran masalah adabul libas misalnya, ada berpakaian gitu. Prakteknya seperti itu. Tapi beliau sholat seperti itu ya, hanya pakai serwal dan baju koko itu hanya sekali saya lihat selama saya ada di sana. Artinya bukan menjadi kebanyakan gitu. Ya. Juga di dalam ada berpakaian, kan Ustadz itu di antara santri itu kan yang sering pakai peci kemana-mana kan saya. Teman-teman kadang pakai peci kalau pas sholat atau pas taklim. Kalau di luar itu ya sepak bola enggak ada yang pakai peci gitu. Kalau saya kan sering pakai peci kemana-mana gitu. Sampai suatu saat pas malam-malam itu saya ronda itu kan nggak pakai peci saya. Nah, salah satu guru saya itu keluar malam itu karena waktu itu ada para masyayikh datang ke pondok itu. Beliau dari tempat masyayikh itu. Saya ronda di pinggir jalan itu, malam-malam jam 2. Ya, beliau mengingatkan saya memegang kepala itu. Karena waktu itu saya nggak pakai peci gitu. Dan beliau mengingatkan saya itu mengarahkan kepala. Dan apa tata beli? Ininya mana gitu loh ya. Pecinya mana gitu loh. Artinya beliau seneng kalau saya kemana-mana pakai peci terus itu seneng gitu. Beliau mengingatkan karena saya saat itulah saya nggak pakai peci gitu loh. Ya. Ini pelajaran-pelajaran yang bagi saya sangat berkesan gitu. Ya, sangat berkesan.
Ternyata beliau-beliau itu sangat memperhatikan ya. Pendidikan kaitannya dengan adab. Walaupun kalau dikatakan nggak pakai peci, ya nggak haram gitu. Tapi itu kan adab gitu loh. Adab. Pendidikan adab ya. Itu membuat berkesan sampai sekarang ya. Sehingga kalau ngaji nggak pakai peci itu, ya sampai sekarang itu kerasa betul gitu loh. Ngisi kajian lupa bawa peci ya bela-belain, kadang kalau nggak pinjam peci orang ya beli gitu kan, kadang lupa juga kita kan pakai helm kan. Berapa kali saya suruh ngimami sholat saya nggak bawa peci gitu. Saya udah nolak tapi disuruh jadi imam juga. Waktu itu ketinggal pecinya itu, saya pikir di jok motor udah ada. Akhirnya sama jamaah itu dipinjami. Ini untuk pecinya ini aja pakai ini. Kalau yang lain juga saya ngalami kayak gitu juga berapa kali, 2 kali kan. Yang satu kemudian dikasih, ini tak kasih aja tat gitu. Ya, jadi kita jadi nggak merasa nyaman gitu loh. Ya. Nah, itu kita dapati dari guru-guru kami gitu. Guru ya. Kaitannya di dalam adab berpakaian ya. Berpakaian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga ada kisah-kisah yang lain ya. Seperti yang dikatakan oleh Harmalah bin Yahya rahimahullah ta'ala. Sami'tu Syafi'i yaqulu wa dzukira lahu ashabul hadis wa ma hum fihi minal mukhafah. Ya. Wa dhahab wa annahum la yasta'maluna al-adab. Faqala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya subhanallah, lawistu mila ashabul hadis ma taqulun lakanu ulama'u kullahum. Thumma iltafata ilaina asy-Syafi'i faqala ma a'lamu anni akhadtu syai'an minal hadis awil Qur'an awil nahwi awil arabiyah au syai'an minal asya' mimma kuntu astafidu illa kuntu astamilu fihi istinaba ma dzakartum fa kuntu af'alu hadza qadiman wa kana dzalika tabi'i in qadamtul madinah in qadimtu al madinah fa ra'aitu min Malik ibn Anas ma ra'aitu min haibatihi wa ijlalihi lil ilm fasdattu lidzalik hatta rubbama kuntu akunu fi majlisihi wa uridu an usaffiha waraqah wa usaffihuha safhan rafiqan hibatan lahu li alla yasma'a waq'ah. Subhanallah, ini adabnya Imam Syafi'i ya kepada Imam Malik. Berkata Harmalah bin Yahya rahimahullah ta'ala, aku mendengar Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, yaitu disebutkan tentang perihal ashabul hadis, apa yang ada pada mereka, perkara-perkara yang dianggap mukhafah, dianggap remeh, ringan, ya bisa bercanda dan yang lain sebagainya. Waddohak, tertawa, dimana yang disebutkan tersebut ya pada Imam Syafi'i, dan beliau menyebutkannya itu adanya ahlul hadis yang tidak mengamalkan adab. Jadi disebutkan di hadapan Imam Syafi'i.
Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ya subhanallah, maha suci Allah, andaikan ashabul hadis itu diperlakukan seperti apa yang ya, andaikan ashabul hadis itu dia melakukan seperti apa yang kamu katakan, kalian katakan nih, saya mereka ini semuanya ulama. Artinya apa? Tidak ada bedanya antara ulama dan yang lainnya. Sebut seperti itu gitu. Beliau ingin menyebutkan bahwa ahlul hadis itu, yang ulama itu yang adabnya luar biasa. Itu inginnya seperti itu intinya. Kemudian Imam Syafi'i memandang kepada kami sambil beliau berkata, ya, aku tidak mengetahui bahasanya aku telah mengambil sebagian daripada hadis ataupun Al-Quran ataupun Nahwu ataupun bahasa Arab atau sebagian dari perkara-perkara yang aku mengambil faedah kepadanya, melainkan aku akan melakukan di dalamnya itu menjauhi hal-hal yang kalian sebutkan, yaitu kan apa yang orang-orang di sekitar beliau menyebutkan tentang tindakan beberapa ahlul hadis yang tidak pantas gitu. Dan beliau menyebutkan bahwa beliau tidaklah mengambil hadis, mengambil Al-Quran, mengambil Nahwu, bahasa Arab, dan sebagian dari apa yang perkara-perkara yang aku mengambil faedah padanya, kecuali aku akan melakukan di dalamnya menjauhi dari apa-apa yang kalian tadi ceritakan, kalian itu sebutkan. Artinya beliau tidak mau mengambil ilmu tanpa adab gitu. Ini Imam Syafi'i ya, Masya Allah ya. Tapi karena ya wajar muridnya Imam Malik ya. Imam Malik itu seorang yang sangat berwibawa. Dan beliau mengatakan, aku telah membiasakan perkara ini sejak dahulu, qadiman. Dan yang demikian itu menjadi tabiatku. Ya. Jika aku ini tinggal di kota Madinah, maka kemudian aku melihat dari Malik bin Anas, ya, ma ra'aitu min haibatihi, ya, aku tidak pernah melihat yang semisal beliau karena karena wibawanya, ya, dan juga karena memuliakan ilmu. Maka aku berbekal dengan hal tersebut. Terkadang aku ini duduk ya di majelis beliau dan aku menginginkan untuk membalikkan kertas catatan untuk belajar. Maka aku benar-benar membalikkan lembaran kitab itu dengan sangat halus, ya, pelan, karena segan sama wibawa dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, agar supaya beliau ini tidak mendengar, atau jangan sampai beliau itu mendengar kitab ataupun lembaran tulisan buku catatan itu jatuh kemudian bersuara. Ini suatu yang sangat ya. Beliau sama gurunya itu, sama Imam Malik itu adabnya luar biasa. Makanya beliau itu punya murid, ya wajar beliau berguru sama Imam Malik seperti itu ya. Beliau juga punya murid, ya adabnya luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal itu adabnya luar biasa.
Bahkan beliau menceritakan salah satu adab yang diceritakan kepada murid-murid Imam Ahmad bin Hambal ya, tentang Imam Syafi'i itu. Di dalam setiap doa dari Imam Ahmad itu, Imam Syafi'i nggak pernah kosong untuk didoakan. Masya Allah ya. Imam Malik itu kalau di ada orang lebih halim di masa beliau itu ada, dan itu diakui oleh Imam Syafi'i. Tapi dalam urusan-urusan kayak gini ada itu luar biasa beliau. Di masa sekarang ada ulama-ulama yang kayak Syekh Shalih Al Fauzan itu, kalau orang mau ketemu sama beliau itu sebelumnya udah niat mau begini begitu gitu. Begitu ketemu sama Syekh Shalih Al Fauzan langsung dia segan karena wibawa. Dan dahulu pernah diceritakan di hadapan kami ya, bagaimana adabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di hadapan Syekh bin Baz ya. Kalau berbicara begitu lembut ya. Dan mereka itu kalau pas ketemu itu ya benar-benar nampak kasih sayang antara seorang murid kepada seorang guru, ada seorang guru kepada seorang murid. Waktu beliau ya, karena ini ulama ya, beliau waktu menceritakan kisah itu, tidak sedikit dari kami yang duduk di situ menangis, meneteskan air mata. Menceritakan tentang kisah Syekh bin Baz dengan gurunya. Kemudian Syekh bin Baz dengan muridnya tentang masalah adab. Ya. Di samping saya itu waktu itu ada satu ustadz dari Jawa Timur gitu. Itu sampai bengong, itu sampai berkaca-kaca. Saya perhatikan pada orangnya itu terkenal agak bicaranya itu agak kalau untuk nangis itu agak jauh gitu. Dia sampai saya lihat berkaca-kaca matanya, sampai padahal posisi udah malam itu. Kan pelajaran mustalah hadis waktu itu. Mustalah hadis selesai jam setengah 10 malam. Habis itu nasihat sampai jam 11 kalau tidak salah, atau lebih. Kita pun kaget waktu itu kan, kita sudah pas pelajaran mustalah hadis hari terakhir, ngantuk-ngantuk itu. Udah ngantuk karena daurah kan itu. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala ini mengetuk pintu meja itu. Beliau bertanya kepada kami, mau huwa tambih gitu. Waktu itu saya belum ngantuk bener ya, masih antara sadar dan tidak. Itu beliau mengetuk meja 3 kali, tak keras itu, sampai kita semua terbangun. Hada tambih. Habis itu baru beliau memberikan nasihat perihal tentang bagaimana para imah kita di dalam menuntut ilmu, bagaimana dekatnya mereka dengan seorang guru, bagaimana guru memperlakukan muridnya ya. Nah, itu bekal yang sangat berharga ya, yang kita dapatkan gitu. Sampai sekarang masih ingat kok. Saya kalau kadang ingat itu ya seperti itu ya, padahal cuma cerita loh, nggak lihat sendiri itu, sampai kita bisa meneteskan air mata. Nah, ini juga ada seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Suasana-suasana seperti itu, keindahan-keindahan di masa belajar dengan penuh adab ya, itu akan menjadi kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan gitu. Sebagaimana sebagian sahabat itu di masa Nabi telah meninggal itu kan
wafat itu kan mereka menyebar di berbagai. Kadang suatu saat ketemuan. Nah, di saat itulah kadang ada sebagian sahabat melihat Bilal untuk Bilal jadi muadzin pada saat sahabat itu ada di situ. Rata-rata mereka meneteskan air mata ingat di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pokoknya indah yang namanya belajar itu pada seorang guru itu kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kita bisa melihat kebaikan guru kita, ditutup aib Allah taala tutup untuk kita melihat aibnya itu kenikmatan yang luar biasa. Dan kita jadi bisa melihat bahwa pada saat kita belajar itu kita bisa mendapatkan kebaikan itu karena guru-guru kita dulu mengajari kita seperti itu. Sehingga kita bisa lebih bersyukur. Ya. Kadang di dalam pelajaran ya, waktu itu kita pernah belajar Sunan Abi Dawud, tapi nggak diteruskan gitu pelajarannya itu. Ternyata mempelajari kitab seperti itu kan Sunan Abi Dawud nulis kan pakai hadasana itu. Jadi pada saat mengajar itu Ustadz menyampaikan ya seperti hadasana kayak gitu. Kemudian rawinya dibahas. Kadang kita itu mikir gitu, kalau belajar seperti itu kan lama jadinya. Kok enggak langsung matan isinya saja. Ternyata dengan memang metode seperti itulah metode ahlul hadis. Kita menyebut hadasana fulan, hadasun fulan itu supaya kita kenal siapa orang-orang yang berjasa sehingga ilmunya kita ambil. Oh, yang dulu berjasa sampai ilmunya diambil, sampai diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, oleh Imam Abu Dawud itu ini, sehingga kita kenal rawi gitu. Dan kita mengenal rawi itu kan orang-orang yang baik gitu. Mereka orang-orang soleh, mereka para ulama. Layak untuk dipuji, layak untuk kita doakan dengan kebaikan, itu bentuk syukur kita tatkala kita mengambil ilmu. Makanya dulu waktu kita belajar ya Sahih Muslim gitu, duduk di hadapan guru itu kadang kok mesti dibaca itu kenapa gitu kan, enggak matanya langsung bisa isinya. Ternyata itu bahwa kita itu mesti beradab dengan orang yang menjadi sebab kita itu mendapatkan kebaikan. Kepada Nabi kita sholawat, ya, kepada sahabat kita doakan, mereka orang yang banyak radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dengan para ulama kita doakan dengan kebaikan, sehingga kita itu kenal ulama. Kalau umat enggak kenal ulamanya, ya bagaimana dia bisa bersyukur kepada makhluk? La yaskurullah la yaskurun nasa. Orang tidak bisa bersyukur pada manusia, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kana Ali ibnu al-Madini wa ghairu wahidin yahduruna inda Yahya ibni Sa'id al-Qattan mayuriduna an yasma'u syai'an illa an yangduru ila hadjihi wa samtihi. Adalah Ali ibnu al-Madini rahimahullah ta'ala, dan tidak cuma satu, tidak cuma waghairu wahid, tidak cuma salah satu dari orang ulama di masanya. Mereka ini menghadiri di sisi majelisnya Yahya bin Sa'id al-Qattan.
Ini dia ulama tabi'in ya. Tidaklah mereka menginginkan untuk mendengarkan sesuatu dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan kecuali mereka akan memperhatikan pada bimbingan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan juga diamnya. Ya. Dan juga diamnya. Dan kita beruntung ya kalau kita ketemu dengan guru-guru itu yang tidak suka ngobrol ngalor ngidur. Yes. Artinya kalau pas ketemu ya ngobrolnya bermanfaat, bicara tentang ilmu, selesai gitu. Ya. Saya pernah mendapati ya, di antara guru saya itu tidak suka sekali ada pembicaraan. Jadi kalau membicarakan orang, manusia, hal-hal semacam ya nggak ada faedahnya walaupun khobar gitu. Mungkin berita di media massa, TV dan sebagainya. Itu salah satu guru saya yang saya lihat itu. Kalau pas saya bawa, kan saya sama temen itu ada takhasus sama beliau muridnya, tapi memang muridnya aslinya cuma saya gitu di situ majelisnya itu, di majelis kitab Tufatul Dakirin saya ingat. Tapi kadang saya ngajak temen gitu loh. Nah, suatu saat saya ngajak itu yang senangnya ngobrol gitu ya, pokoknya ngobrolnya nggak bermanfaat, kadang malah cenderung kayak gibah dan yang lain sebagainya. Itu walaupun jamnya belum mulai taklim itu beliau langsung ngambil kitab, langsung dibaca saat itu langsung. Itu kebiasaan beliau. Sampai saya kemudian kayak memahami gitu. Akhirnya lama-lama kok ada orang itu kok beliau mesti langsung buka kitab belum jamnya. Misalnya kajian itu harusnya jam setengah 6 ya. Setengah 6 sampai jam 6:15. Itu saya di situ sudah jam 5:15 bareng teman tadi karena ngobrol kayak gitu. Itu sudah dimulai gitu loh. Biasanya beliau mulai itu dalam posisi sudah duduk di bawah di tikar itu, pakai meja itu. Enggak, padahal beliau masih duduk di kursi untuk nerima tamu itu. Biasanya kalau sebelum taklim itu saya datang itu diterima duduk di kursi tamu dulu. Belum beliau ke bawah. Tapi kalau pas ada orang itu yang bersama dengan saya itu ngobrolnya ngalor ngidul sampai saya nggak merasa enak dengan ustadz itu, guru saya itu. Itu mesti beliau langsung ngambil kitab langsung dibaca saat itu. Terus kan nggak mungkin mengatakan kamu demikian nggak mungkin. Karena memang tipikalnya kayak gitu. Ya orang ini juga nggak bisa ngambil faedah gitu. Ya kalau ngaji ya modelnya kayak gitu, senengnya ngobrol lama ngalor ngidul gitu. Nanti kalau taklim tidur ya biasa gitu. Makanya saya dulu di pondok itu ngajar itu materi fikih, materi akidah itu kalau pas habis taklim selesai itu kan biasanya kadang saya memberikan nasihat. Kalau pas terjadi fitnah, ada fitnah apa gitu, dan memang sudah sampai ke pondok, itu kemudian saya berikan nasihat itu. Dan memang itu karena membahas tentang masalah fitnah ya kita harus menjelaskan gitu, sikapnya bagaimana. Itu ada salah satu yang sering belajar sama saya itu. Itu kalau pelajaran fikih, pelajaran akidah, pelajaran mesti tidur gitu. Tapi kalau membahas kayak gitu langsung bangun, paling semangat gitu. Ini biasanya orang-orang yang suka fitnah gitu. Nanti pun setelah taklim selesai bahasnya lebih kenceng dibandingkan nasihat tadi gitu. Ini bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu dia senang ilmu. Penuntut ilmu itu dia senang untuk senang mempelajari apa yang menjadi kehendak Allah yang syar'i itu senang gitu. Merasa nyaman, merasa tenang. Adapun fitnah, siapa yang suka dengan fitnah itu?
Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna sa'ida liman junibal fitan. Inna sa'ida liman junibal fitan. Inna sa'ida liman junibal fitan. Sungguhnya orang yang berbahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang berbahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan, bersabda sampai 3 kali gitu loh. Jadi sibuk dengan fitnah itu nggak ada faedahnya. Ya. Tapi kalau orang terjatuh pada fitnah, ada ujian, ya itu ujian baginya. Dia bersabar, itu sungguh menakjubkan. Wa manibtuliya fasobaro fawaha. Barang siapa yang dia diberi musibah dengan fitnah, kemudian dia sabar, itu sungguh menakjubkan. Tapi kita tidak usah masuk di dalamnya. Ngapain, urusannya apa gitu. Ya. Nah. Dan tatkala fitnah melanda itu ya nanti akan nampak siapa yang ikhlas, tulus. Ya. Sehingga biasanya orang-orang seperti itu akan selamat, akan menjadi sebab kebaikan. Nah, ini saja yang bisa disampaikan ya, karena sudah kemarin soalnya ada pertanyaan yang saya lihat dulu ya, tapi belum saya jawab ya, atau sudah saya kurang tahu ya. Sebentar. Oh, ini yang haid kemarin ya, saya lupa ya. Ada kan pertanyaan seputar haid ya? Ini najasah hukumnya sudah saya jawab ya. Coba saya lihat yang pertanyaan Jabri kemarin itu. Itu pernah dibahas ya sebenarnya dulu di materi fikih sunnah. Coba saya lihat dulu ada atau enggak. Oh, enggak tahu ya. Karena HP-nya kemarin saya sempat ganti, jadi kayaknya ada pertanyaan seputar masalah apa itu, haid kalau tidak salah itu. Mungkin nanti kalau ada yang belum kejawab, tolong saya diingatkan. Ya. Bisa nanti saya sebenarnya jawabannya itu lebih, kalau tidak salah ya, saya ingat itu mesti dijawab pakai seperti ini, lebih enak. Kalau ditulis itu panjang. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.